Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini Selasa 26 Agustus 2025. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam kebajikan, namo buddhaya. Nah, ini saya akan memberikan gambaran ke depannya SBI itu mau seperti apa sih sebenarnya. Nah, ini kita lihat gambarnya kayak gini. Nah, jadi ini ada meja belajar gitu ya. Jadi harapan kami itu ke depannya Sekolah Bela Diri Indonesia ini menjadi sebuah sekolah formal, ya, sekolah resmi yang berbasis fokusnya kegiatan ekstrakurikulernya adalah bela diri yang sudah ada saat ini kita kelola. Meskipun bela diri yang saat ini kita kelola ini masih belum menjadi program Dikpora dan BPO melalui O2SN, Popda dan Popnas maupun Pomnas gitu, karena bela dirinya ini bela diri prestasi ya yang belum ke arah situ, tapi tidak apa-apa, tidak masalah ya. Jadi ini adalah sekolah bela diri Indonesia. Harapan kami adalah menjadi sekolah yang formal. Syarat untuk menjadi sekolah yang formal berbasis bentuknya swasta, bukan negeri ya, jadi bukan di dalam naungan pemerintah. Itu sudah kami koordinasikan dengan Kadipora. Syaratnya adalah sudah memiliki badan hukum. Kita sudah memiliki badan hukum berupa yayasan. Kemudian sudah terdaftar di Kemenkumham. Kita juga sudah terdaftar di Kemenkumham dan sebagainya. Nah, syarat yang berikutnya ini yang mesti kita capai adalah tempat atau lahan yang dipakai untuk program pendidikannya itu sudah atas nama yayasan, karena kan swasta, sehingga tanahnya mesti atas nama yayasan. Nah, mudah-mudahan kita tercapai untuk itu. Jadi kita sudah punya yayasan Sekolah Bela Diri Indonesia. Nah, nanti muatan-muatan formalnya itu, pelajaran-pelajarannya itu juga kita bisa memilih sesuai dengan anjuran dari Pak Kadipora. Jadi misalkan yang wajib itu ada 5 atau 6 gitu. Jadi misalkan pendidikan agama, mata pelajaran matematika, wawasan sejarah gitu ya. Dan tidak semuanya. Jadi gambarannya itu Sekolah Bela Diri Indonesia itu akan seperti kelas khusus olahraga yang sudah ada sekarang di beberapa sekolah menengah maupun sekolah pendidikan tingkat pertama di DIY ini, atau sekolah kebakatan olahraga seperti SKO Ragunan, SKO Jawa Tengah dan lain sebagainya. Hanya saja SBI hanya fokus kepada cabang olahraga prestasi maupun cabang olahraga masyarakat ya, di KONI maupun KORMI itu ya yang bela diri, jadi tidak umum. Kalau SKO Ragunan itu menerima muridnya cabang olahraganya umum, mulai dari atletik, badminton, sepak bola, bola voli, renang, pencaksilat, taekwondo, karate, judo, gulat gitu ya. Nah, kita akan konsentrasikannya ke bela diri. Nah, bela dirinya yang sudah kita kelola di sini ada Kyokushin karate, ada kickboxing, ada boxing, ada jujitsu, ada sambo, ada mixed martial art. Nah, itu ya. Jadi gambarannya seperti itu untuk lebih jelasnya. Jadi mohon doa restunya, mohon dukungannya. Nah, ini gambaran kayak gitu, afirmasinya. Jadi nanti anak-anak ini taufik ini. Misalkan hari ini pelajarannya adalah geografi, ya gitu, geografi atau jadi peta Indonesia, nah, gitu, atau wawasan kebangsaan, seperti itu. Atau nanti juga ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, yang lebih akan berguna bagi si atlet itu nanti ketika menuju dunia internasional itu adalah bahasa Mandarin, gitu ya, komunikasi bahasa Rusia, gitu ya. Ya kita tidak kesulitan. Gitulah ya, mohon doa restunya, mohon dukungannya. Semoga apa yang kami impikan, kami cita-citakan ini tercapai dan tentunya bermanfaat. Dari segala sesuatunya kalau terus bermanfaat, memberi manfaat kepada generasi muda-mudi Indonesia, generasi penerus bangsa ini, insya Allah Sekolah Bela Diri Indonesia ini akan terus ada dan abadi selamanya, diteruskan oleh generasi penerusnya. Gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam olahraga, jaya. Masuk set ketiga ya untuk Wulan Tri Widyawati. Ya, Wulan Tri Widyawati ini akan bertanding di Pekan Olahraga Daerah
ke-17 Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan diresmikan pembukaannya pada tanggal 9 September sampai dengan 18 September ya, di Kabupaten Gunung Kidul sebagai tuan rumah, di mana Wulan Triwidyawati ini akan mewakili cabur wushu ya, di nomor wushu Sanda Putri, berat badan min 48 kg. Track recordnya Wulan ini kemarin di Kejurda Wushu Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Desember 2024 yang dilaksanakan di Sleman City Hall memperoleh medali emas. Kemudian tryout kedua yaitu di Kejurnas UNES Semarang terbuka di nomor wushu Sanda juga memperoleh medali perak, di mana di babak final dia harus berhadapan dengan seniornya yaitu Tasya yang lulusan PPLOP Semarang, wushu Sanda Semarang, dengan pertandingan yang cukup menarik ya, mampu mengimbangi pola pertandingannya Tasya. Mudah-mudahan targetnya untuk medali emas bisa tercapai di Porda ke-17 DIY mewakili Kabupaten Bantul. Untuk wushu Sanda ini juga baru pertama kali dipordakan ya di DIY ya. Mudah-mudahan wushu juga semakin maju, berkembang dan jaya selalu. 50 10 detik lagi. Tak. Kloter kedua kita lihat. Nah, ini Cantika Oktalianis ya. Ini juga salah satu murid sekolah bela diri Indonesia yang konsisten dalam berlatih ya, hampir sejak umur 8 tahun ya dia berlatih konsisten dan benar-benar tekun dalam menjalani programnya. Ini juga pengaruh daripada support secara moral maupun material dari orang tuanya. Prestasi terbaiknya Cantika untuk di multi event ya. Jadi multi event yang dilaksanakan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia adalah pada tahun 2023 dia meraih medali perak di cabur kickboxing nomor full contact putri min 48 kg. Itu adalah Porprov pertama kalinya Cantika mewakili Kabupaten Bangkalan, jadi Porprov Jawa Timur yang ke-8. Kemudian pada tahun 2025 barusan kemarin bulan Juni dia memperoleh medali emas di nomor full contact putri min 56 kg. Ya, untuk prestasi cabur bela diri lainnya medali perak kemarin di Fornas ya, Daikikushin Karate Indonesia Junior atau jenis olahraga Komite Putri Senior kelas bebas. Kelas bebas ini berat badannya ya bebas, mau ketemu berat badan berapapun oke. Kemudian apa prestasi lainnya di Jiu-Jitsu, Sambo dan lainnya juga ada. Jadi SBI ini memang fokus visi misinya menciptakan anak-anak generasi Gen Z itu untuk berprestasi. Ya, yang mau bergabung dengan kami dan fokus untuk prestasi, ya silahkan hubungi manajemen kami. 10 detik. Nah, ini kita saksikan Hafiz Alfiandra Endani ya, kelahiran tahun 2014 pada bulan Februari tanggal 2. Ini berlatih sejak usia 5 tahun ya, ikut-ikutan ya, seperti anak-anak pada umumnya dulu. Karena anak ini memang saya asuh sejak kecil, dari usia 1 bulan juga ikut dengan saya ya. Ini prestasi terbaiknya Hafiz untuk sampai hari ini adalah kemarin terakhir adalah di kejuaraan Gama ya, Gama MMA di Serpong Tangerang di Dewa United Arena Tangerang ya. Dia meraih medali perunggu ya, melawan fighter dari India. Di kelasnya dia ada fighter dari Spanyol, ada fighter dari Kazakhstan dan Uzbekistan. Tapi dia hanya mampu meraih medali perunggu, tapi suatu pencapaian yang luar biasa untuk seorang anak SD ya, SD masih kelas 5 waktu itu sudah berani mengikuti level kejuaraan dunia. Saya kira ini butuh didikan mentalitas yang superior ya, sehingga tidak ngeper.
dan Hafiz mampu menandingi lawannya itu dengan baik hingga selesai pertandingan 2 menit kali 2 round waktu itu ya. Ya tanpa jeda yang serius, jadi hanya kalah angka waktu itu. Jadi Hafiz sayang sekali, sebenarnya secara keseluruhan pertandingannya itu dominan Hafiz ya, namun karena Hafiz melakukan pelanggaran mukul kepala sama nendang kemaluan sehingga poinnya itu dikurangi 2. Jadi sangat sayang sekali ya, karena kemarin memang belum begitu paham aturannya. Tapi nggak apa-apa, ini sebuah pengalaman yang luar biasa untuk masa depannya nanti di dunia atlet ya. 10 detik. Luncurkan terus, luncurkan terus. Sepuluh detik. Time. Ambil napas pendek-pendek. Ambilnya pendek-pendek. Go. Time, ambil pendek-pendek, 5 detik, hanya kesempatannya 5 detik. Go! Time, baru 1 menit. Go! Udah mulai terlihat lemas. Fokusnya udah mulai terlihat lemes, akurasinya udah nggak akurat lagi, determinasinya udah menurun. Time. Oh, determinasi itu arah sasarannya. Go. Time. Go. Time, rest 1 menit. Tiga round. Ambil napas. Ya, jadi conditioningnya sama kayak waktu istirahat tuh, bahunya udah mulai pegel-pegel lagi. Ya, harus tahu bagaimana kondisi tubuhmu itu dan harus peduli dengan tubuhmu. Sudah sering kali saya ingatkan, kalian tuh Senin sampai Sabtu berlatih, overuse, ya harus dirawat. Motor ya dirawat, ibaratnya mobil ya dirawat, tubuh ya mesti dirawat. Jangan hanya beralasan ya butuh duit ya nabung. Tiap hari 10.000 nabung, 5.000 nabung gitu loh. No excuse, nggak banyak alasan. Ready? Go! Jab, strike, double hook. 10. Ayo Fish. Time. Go. Time. Go. Akurasinya, determinasinya udah kemana itu arah pukulannya, Wul? Yang kiri itu loh, kemana arah pukulannya? Time. 1 menit. Go.
Time. Go. Time. Go. Kasih powernya. Kasih powernya. Time. Rest 1 menit. Masuk ronde 3. Bisa jadi karena kan sudah lelah juga. Lelah masa fisik tadi. Ya, walaupun istirahat 30 menit, recovery 30 menit itu nggak cukup. Recovery itu ya. Jangan sampai terjadi fatigue, kelelahan yang tinggi. Seperti ini kalian pulang ke rumah ya harus makan nutrisi yang proteinnya tinggi, ya, elektrolit yang tinggi, ya, putih telur, jangan panggang seblak, panggang usus, nggak percaya dibilangi. Bukan soal nggak punya uang, nggak mau kalian makan protein yang tinggi itu. Bukan soal nggak punya uang, nggak mau. Ya, ronde 3. 3, 2, 1, go. Time. Go. Wis, lambat. Time. Go. Anugrah, lambat. Time. 1 menit. Go. Time. Go. Time. Go. Ya memang begini ya, kalau latihan di SBI itu memang keras. Jadi ya kalau enggak keras ya gimana mau juara? Juara kabupaten apa mau juara daerah apa mau juara nasional apa juara dunia? Time. Go. Time. Go. Anugerah bentuknya. Ayo. Itu udah lemes semua itu bahunya kiri. Ulan. Time. Ayo jangan muter-muter badannya. Go. Ayo. Time. Selesai. 3 round.
tangannya pakai sikut, pakai sikut. Sakit, Bu. Angkat lebih. Angkat pantatnya sih. Angkat apa? Guru. Guru. Istirahat 30 detik. Round 2. Core atau plank. Core-nya ya. Core. Bagian abdomen tuh. Sama pinggang belakang. Turun lagi Chan pantatnya. Lihat ke depan, lihat ke depan. Cendra, angkat. Set ketiga, go. Maulana, yuk. Ayo Saka, Saka. Angkat ya. Ayo Saka naik, Ayo Cendra. Naik. Naik. Pantatnya naik. Oh, tangannya nggak kayak gitu. Tangannya gini. Ayo.